Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome to my channel. My name is Mela Fareza. I am student of ITBA DCC. In this, would like to show you some skill how to answer TOEFL test in structure, written expression, reading comprehension, and listening section. Check it out. Oke, yang pertama kita akan membahas structure question pada skill pertama, yaitu be sure this thing has a subject or verb. Nah, pada skill ini kita akan pastikan kalimat tersebut memiliki subjek dan verb. Kita akan mengetahui apa itu subjek dan apa itu verb. Nah, subjek sendiri adalah pelaku kalimat dalam aktif, orang atau hal yang melakukan atau bertanggung jawab atas tindakan dalam kalimat. Contohnya, coffee is delicious. Coffee di sini sebagai subjek. Sedangkan verb atau kata kerja berfungsi sebagai predikat atau menunjukkan tindakan dari suatu kalimat. Contohnya, John drives too fast. Drive di sini sebagai verb atau kata kerja. Baik, di sini ada kasus soal. Kita akan menjawab kasus soal ini, bagaimana kita akan menjawabnya. Nah, dari contoh bahwa ada kata kerja was tetapi tidak ada subjek. Nah, di sini ada was kata kerja tapi subjeknya hilang. Maka jawabannya adalah C. Mengapa? Karena merupakan subjek tunggal yang sesuai dengan kata kerja tunggal was. Meskipun jawaban the cars bisa jadi subjek, namun tidak benar karena cars itu jamak dan tidak sesuai dengan singular was. Oke, yang kedua yaitu skill kedua yaitu be careful of object of preposition. Apa itu? Adalah kata benda, ganti, atau klausa kata benda yang muncul setelah kata depan in, out of, to, by, behind untuk membentuk frasa preposisi. Nah, contohnya, after is exam, Tom will take a trip by boat. Nah, di sini ada kasus soal. Kasus soalnya yaitu with his friend blank blank found the movie theater. Nah, penjelasannya untuk menjawab, his friend bukan subjek kalimat, melainkan adalah objek preposisi with. And suatu non kata benda tidak menjadi keduanya, yaitu subjek dan objek sekaligus. Kalimat ini membutuhkan subjek, maka he adalah jawaban yang tepat. Skill yang selanjutnya adalah skill ketiga, yaitu skill apositif. Apa sih skill apositif itu? Skill apositif adalah kata benda yang muncul sebelum atau sesudah kata benda lain dan memiliki arti yang sama. Apositif berfungsi menjelaskan suatu kata benda dan diakhiri tanda koma. Nah, contoh di sini, Sally, the best student in the class, got on the exam. Oke, pada kasus soal di sini kita harus sadar, kita harus tahu itu ada tanda koma atau tidak. Nah, contohnya di sini yaitu the blank blank, yours. Nah, yours bukanlah subjek kalimat melainkan apositif. Karena kalimat masih memerlukan subjek, maka yang tepat adalah di my friend atau noun. Pembahasan yang selanjutnya yaitu written expression atau ekspresi tertulis. Nah, di sini terdapat skill ke-20 yaitu make verb agree after prepositional phrases atau dengan mencari struktur yang salah. Dengan kata lain, harus bisa membedakan mana kata jamak dan mana kata tunggal. Nah, contohnya di sini kita perlu memperhatikan bahwa plural quotative form money diikuti dengan singular noun fiber. Kata money seharusnya diikuti dengan plural noun atau fibers. Maka jawaban yang dipilih adalah C, fiber. Itu jawaban yang salah atau tidak benar. Karena seharusnya fiber ini diikuti dengan S atau fibers.
Oke, skill yang selanjutnya yaitu skill ke-21 masih tentang written expression, yaitu skill make verb agree after expression of quantity. Nah, agree problem atau permasalahan kesesuaian tertentu terjadi ketika subjek adalah expression atau quantity seperti all, most, atau some yang diikuti oleh proposisi of. Nah, di sini kita dengan contoh all dan dengan proposisi of. Contoh yang pertama itu subject all mengacu pada singular noun, kata benda tunggal, books. Jadi kata kerja yang benar adalah singular verb, kata kerja tunggal was. Nah, contoh yang kedua, subject all mengacu pada plural noun, kata benda jamak, box. Jadi kata kerja yang benar adalah plural verb, kata kerja jamak atau word. Nah, ada yang ketiga, subject all mengacu pada uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung, information. Jadi, kata kerja yang benar adalah singular noun, kata kerja tunggal, yaitu menggunakan was. Oke, skill yang selanjutnya yaitu skill ke-22 make infinitive verb agree. Nah, di sini terdapat contoh bahwa rumah adalah subjeknya karena muncul langsung di depan kata kerja was. Rumah bukanlah subjeknya karena itu adalah objek dari proposisi belakang subjek. Kalimatnya adalah sepeda dan sepeda subjek muncul setelah kata kerja karena ekspresi tempat di belakang rumah. Karena subjeknya sepeda, jamaknya kata kerjanya harus diubah menjadi jamak. Oke, materi yang selanjutnya kita akan membahas reading comprehension question. Nah, bagian membaca TOEFL akan memiliki beberapa pertanyaan tentang gagasan utama suatu bacaan. Pada skill 1, yaitu answer many idea question correctly. Nah, kita harus mengenali tema utama atau pikiran utamanya, apa yang disampaikan penulis. Kita juga harus memahami apa kalimat utama yang diberikan agar kita mudah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan TOEFL tersebut. Selanjutnya yaitu skill kedua pada reading comprehension question. Pada TOEFL bagian reading comprehension ini terkadang akan ada pertanyaan untuk menentukan bagaimana ide-ide di suatu paragraf, beberapa berhubungan dengan ide-ide paragraf lainnya. Nah, agar kita memudah untuk menjawab TOEFL tersebut, kita perlu untuk mengidentifikasi itu semua. Yang pertama, baca dulu baris pertama setiap paragraf. Yang kedua, kita cari kata-kata yang menunjukkan hubungan antar paragraf. Dan yang ketiga, kita pilih jawaban yang paling mengungkapkan hubungan dalam cerita tersebut agar kita dapat mudah dalam menjawab tes TOEFL pada reading comprehension question tersebut. Skill yang selanjutnya yaitu skill 3, answer state detail question correctly. Nah, pada skill ketiga ini, pertanyaan detail biasanya menanyakan tentang suatu bagian informasi dalam bagian dari secara keseluruhan. Lalu bagaimana menjawab pertanyaan tersebut? Nah, kita perlu memperhatikan beberapa bagian. Yang pertama, kita pilih kata kunci dalam pertanyaan tersebut. Nah, yang kedua, telusuri bagaimana bagian tepat atau ide pokoknya agar memudahkan kita dalam menjawab soal pada reading tersebut. Oke, materi yang selanjutnya yaitu materi yang terakhir, listening section. Nah, pada paragraf 1, biasanya dialog melibatkan 2 orang. Dari contoh skill ini, baris terakhir dari dialog menunjukkan bahwa Billy lupa menyerahkan makalah penelitiannya. Berarti dia tidak ingat menyerahkannya, maka jawaban yang tepat adalah D, dengan penguraian dialog yang singkat. Jadi, pada skill kedua ini kita harus memperhatikan antara percakapan 2 orang agar kita mudah dalam mengidentifikasi jawaban yang akan kita jawab. Skill yang kedua tentang listening section yaitu
Choose answer with synonym. Nah, pada skill ini seringkali jawaban yang benar dalam dialog pendek adalah jawaban yang mengandung sinonim. Apa sih sinonim? Sinonim itu kata yang mirip tapi bunyinya berbeda. Nah, kita lihat dari contoh soal, kata kunci starting artinya mulai dan working adalah pekerjaan. Oleh karena itu, jawabannya adalah B, yaitu menguraikan strategi yang sangat penting untuk dialog singkat. Nah, kita harus mengetahui pada skill kedua ini yaitu mana jawaban yang mirip namun artinya berbeda. Oke, pembahasan yang terakhir terdapat pada skill 3 di listening section, yaitu avoid similar sound. Nah, pada skill ketiga ini kita harus menghindari suara yang serupa. Nah, dari contoh di atas, pada jawaban C dan D, kata penelitian dari gereja terdengar seperti pencarian. Jadi, jawaban tersebut salah. Dan pada jawaban A dan D, kata departemen dan janji terdengar seperti apartemen. Jadi jawaban ini pun salah. Oleh karena itu, jawaban yang terbaik adalah B. That's all the way how answer TOEFL test in structure, written expression, reading comprehension, and listening section. Don't forget subscribe, like, and comment. See you in the next video. Bye-bye.